Assalamualaikum Bunda, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, alhamdulillah kabar saya baik sekali hari ini. Ya Bunda, ini kan saya ingin melakukan supervisi sesuai dengan kesepakatan kemarin. Saya akan melakukan supervisi akademik dan intinya ini adalah tidak menggurui tapi bagaimana kita bersama-sama melaksanakan kegiatan itu bagaimana baiknya. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bunda yang sudah bersedia dalam kegiatan supervisi akademik ini, sehingga nanti ke depan kita bisa mengevaluasi apa yang kita lakukan. Dan ini Bunda untuk observasi kompetensi nanti apa yang akan dilakukan Bunda untuk kegiatan supervisi? Saya akan menerapkan ini Pak, penerapan kompetensi dan negeri. Kemudian saya juga akan mengobservasi keaktifan siswa melalui diskusi, kemudian pengelolaan kelas selama pembelajaran. Ya Bunda, ini bagus sekali. Jadi ini nanti Bunda sejauh mana untuk menguasai kompetensi ini? Pertama melakukan persiapan secara matang, kemudian juga menyiapkan anak-anak Pak, selain saya sendiri yang harus menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran, saya menyiapkan anak-anak dan juga memfasilitasi kebutuhan anak-anak yang belajar. Jadi nanti dalam supervisi ini kan harus ada fokus. Ini fokusnya apa untuk dalam supervisi ini tadi? Ini banget kok, karena kemampuan anak-anak kelas 5 itu agak berbeda dengan sangat jauh, jadi saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian dengan supervisi ini nanti harapan Bu Ida seperti apa setelah kegiatan? Dengan adanya supervisi dari Bapak Kepala Sekolah, harapan saya pembelajaran saya ke depan menjadi lebih baik, ada perbaikan di saya, kemudian ada perbaikan di capaian untuk anak-anak, dan juga perbaikan dalam perencanaan dan terutama nanti hasilnya yang dicapai anak-anak. Ya, terima kasih Bunda, ini luar biasa pemaparannya. Kapan ini nanti kita buat kesepakatan kapan melaksanakan kegiatan supervisi kelas ini minimalnya? Karena saya yang sudah saya siapkan adalah pelajaran IPAS Pak, dan pelajaran IPAS itu terjadwal di hari Rabu, misalkan hari Rabu depan itu Pak. Ya. Terima kasih Bunda. Jadi minggu depan kita akan melaksanakan kegiatan supervisi kelas dan nanti Bunda mempersiapkan segala sesuatu sehingga nanti bisa berjalan dengan baik. Ya, siap. Terima kasih Bunda untuk supervisi pra-observasi. Cukup sekian ya, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat minggu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Kelihatannya kok pada lesu, apa belum sarapan? Belum. Nah, harusnya ketika berangkat sekolah itu sarapan terlebih dahulu agar ketika belajar kita bersemangat. Coba untuk mengecek semangat kalian, kita lakukan tepuk siap ya. Syafira, siap? Coba kita lakukan tepuk siap seperti ya. Tepuk siap. Nah, kegiatan selanjutnya adalah agar pembelajaran kita hari ini berlangsung lancar dan juga bernilai sebagai ibadah. Kita berdoa dulu. Siapa yang menyiapkan? Ya, kita dulu. We are ready. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad
sudah berdoa dengan tertib dan bersungguh-sungguh. Yang belum, besok lagi kalau berdoa harus diusahakan dengan baik, serius dan sungguh. Boten pareng kalih diam berdoa agar kita dimudahkan dalam belajar, diberi kelancaran mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berikutnya kita nyanyikan lagu kebangsaan. Silakan yang bertugas sebagai diri saya depan. Untuk apa menyanyikan lagu kebangsaan? Ayo. Apa? Menumbuhkan rasa cinta tanah air. Bukan rasa patriotisme ya. Silakan. Posisinya silakan duduk. Nah, anak-anak, pada kegiatan pembelajaran kali ini kita akan belajar apa? Pelajaran IPAS atau IPAS. Bab berapa? 27. Topik apa? Topik B. Judulnya topik B apa, teman-teman? Judul topik B apa? Belum tahu? Nah, silakan dibuka bukunya. Topik B berjudul kondisi perekonomian di daerah. Rumah di daerah mana kita tinggal, anak? Desa dan kecamatan Rekuku, Kabupaten Pacitan. Ya, betul. Kabupaten Pacitan itu berada di provinsi mana, siapa yang tahu? Jawa Timur. Bersebelah dengan kabupaten mana? Bersebelah dengan kabupaten mana? Angkat tangan. Mana Mansa? Kabupaten Wonogiri, betul. Itu berada di provinsi Jawa Tengah. Jadi kita Kabupaten Pacitan itu berada di perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonogiri. Nah, kalau di sebelah timur kita berbatasan dengan kabupaten mana? Sana. Sebelah sana. Ayo. Nah, Ponorogo, betul. Orang untuk masalah ini. Kita masalah udah pernah pergi ke Ponorogo? Pernah. Sebelahnya Ponorogo mana? Masih agak sini. Lewatnya Lorok. Yang bisa lewat Lorok, lewat Panggul itu mana? Awalnya T. Kabupaten Trenggalek. Nah, kita berbatasan langsung dengan Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3, ya. Jadi pada pembelajaran hari ini kamu harus menguasai 3 hal. Apa saja, Pino? Yang pertama, mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang ada di daerah tempat tinggal. Kemudian yang kedua, dapat menentukan aktivitas ekonomi yang ada di dalam daerah tempat tinggal. Kemudian yang ketiga apa? Coba dibaca bersama-sama. Peserta didik dapat memberikan pendapat bagaimana meningkatkan kondisi perekonomian
ya. Nah, Bu Ica punya 3 pertanyaan. Yang pertama, apa sajakah bentuk aktivitas perekonomian yang ada di daerahmu? Apa bentuk aktivitas ekonomi yang ada di daerah kita? Candi khususnya dan pada umumnya di Kabupaten Pacitan apa saja? Aktivitas perekonomian. Perdagangan, saya kira betul. Mantap. Pertanian, oh sip. Pertambangan, bagus. Pabrikan, apa ya? Peternakan, masa? Yang belum disebutkan apa tadi? Perkebunan, ya. Itu adalah beberapa aktivitas ekonomi yang ada di daerah kita, betul ya? Yang belum disebutkan apa satu lagi? Jasa, betul. Kemudian ada lagi yang biasanya mencarinya di laut. Betul mereka. Kemudian pertanyaannya apa coba? Apakah aktivitas perekonomian andalan di daerahmu? Apa? Perdagangan, pertanian, dan perikanan, betul. Ya, di daerah kita itu sangat banyak yang melakukan aktivitas ekonomi dalam bidang perdagangan, kemudian pertanian dan juga perikanan. Buktinya apa? Perikanan banyak menjual ikan. Daerah kita juga dengan pantai laut, sehingga di sana banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pertanyaan ketiga, coba dibaca bersama-sama. Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah? Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kondisi perekonomian di daerah kita? Kalau di bidang pertanian, apa yang bisa dilakukan? Menanam dengan pupuk organik boleh, karena pupuk organik itu lebih aman untuk tanah, ya, tidak meninggalkan residu racun. Saya menanam dengan apa? Kalian bisa bayangkan nggak dengan cara menanam dengan cara memilih bibit yang lebih baik? Nanti hasilnya kira-kira akan lebih baik apa tidak? Lebih baik. Kalau pemilihan milihnya atau bibitnya itu tidak diperhatikan, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Jadi itu ya, pemilihan bibit yang lebih baik. Kalau itu dalam bidang pertanian. Kemudian melakukan apa lagi? Pemupukan dengan pupuk organik boleh. Boleh tidak menggunakan pupuk kimia? Boleh, tapi harus tahu batasannya. Nah, itu ya. Agar kalian lebih memahami materi lebih maksimal, silakan disimak video pembelajaran berikut. Kondisi perekonomian di daerahku. Perhatikan percakapan berikut ini. Iya, jadi di jalan ya. Pernahkah kalian memperhatikan kesibukan pagi hari di sekitar kalian? Pada pagi hari, seluruh warga akan sibuk mempersiapkan diri untuk beraktivitas hari itu. Anak-anak bersiap untuk sekolah, ayah bersiap ke tempat kerja, bahkan mungkin ibu juga bersiap bekerja atau pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan keluarga. Ya, di pagi hari aktivitas ekonomi masyarakat mulai kembali bergerak. Seperti yang kalian ketahui, aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Apa saja aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat ya? Yuk kita pelajari bersama.
Mari mencari tahu. 1. Guru kalian akan membagikan lembar kerja yang berisi tabel checklist tentang aktivitas ekonomi. 2. Amati apakah aktivitas ekonomi dan tempat aktivitas ekonomi yang tertulis di dalam tabel ada di daerah kalian. 3. Jika ada, berikan tanda checklist pada kolom yang tersedia. 4. Di kolom keterangan, tuliskan apakah tempat aktivitas ekonomi tersebut banyak atau sedikit jumlahnya. Contohnya, jika daerah kalian terdapat sawah, maka tuliskan di kolom keterangan. Jika sedikit, maka tuliskan sedikit di kolom keterangan. 5. Kosongkan kolom keterangan jika aktivitas ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi di masyarakat sangat beragam. Ada pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, jasa. Aktivitas ekonomi di berbagai daerah di Indonesia pun beragam. Contohnya, sampah. 2. Sumber daya yang dimiliki. Ada 2, yaitu yang pertama sumber daya alam dan yang kedua sumber daya manusia. Belajar lebih lanjut. Faktor pendukung kondisi perekonomian daerah. Yang pertama, infrastruktur. Terdiri dari bangunan, jembatan, dan jalan. Yang kedua, teknologi, dan yang ketiga, sumber daya manusia. Apa yang sudah aku pelajari? Jadi ya, sudah kita saksikan bersama video pembelajaran pendalaman materi topik B. Apa saja yang sudah aku pelajari? Apa saja yang sudah kalian pelajari? 1. Aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Iya. Kemudian yang kedua, Aktivitas ekonomi masyarakat terdiri atas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, industri, dan pertambangan. oke. Yang ketiga, Bimo, tolong dibaca. Aktivitas ekonomi di suatu daerah bergantung pada kondisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang ada di daerah tersebut. Yang keempat, Masya, Aktivitas ekonomi memengaruhi kondisi perekonomian di suatu daerah. kurang keras ya tadi. Raya, apa yang baca? Mau baca mah? Sumber daya manusia yang berkualitas sangat membantu meningkatkan kondisi perekonomian. Sekarang guru bagikan lembar kerja peserta didik LKPD. Kalian harus mengisinya
berdiskusinya secara berkelompok. Akan dikerjakan secara berkelompok. Diberi nama dulu. Silakan diberi nama dan dikerjakan dengan berdiskusi dengan teman sebangkunya. Ini Pino, Nanda, dan Safira silakan bergabung. Safira. Ya, silakan didiskusikan. Namanya sudah, Pino? Berdiskusi ya. Berdiskusi itu mencari jawaban dengan bersama-sama, pikir bareng. Tidak boleh egois. Tidak boleh hanya mentek saja. Kita berdiskusikan mana yang terbaik. Apakah pengerjaan LKPD-nya sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang waktunya apa? Waktunya presentasi. Kelompok berapa dulu yang akan presentasi ke depan? Kelompok satu. Kelompok satu dipimpin oleh Nanda, silakan di depan. Apa yang akan dipresentasikan? Jenis aktivitas ekonomi. Jenis aktivitas ekonomi. Oke, silakan. Yang pertama, siapa dari satu lagi? Satu pertanyaan, dua ada Banyak. Terus nomor dua? ada banyak tegalan banyak Ada. Jumlahnya banyak. Lakunya. Oke. Berikutnya. dua tambang mineral ada sedikit Berikutnya kelompok dua silakan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan disampaikan dulu apa yang akan dipresentasikan. aktivitas ekonomi di daerah Iya, aktivitas ekonomi di daerahku. Silakan dimulai. satu pertanian sawah Yang seru ya, agak keras suaranya. satu pertanian sawah dan Silakan dibaca layar nomor 1 sampai poinnya ada apa saja dibaca semua. ada bagian dua perkebunan tebu ada sedikit perkebunan kopi ada sedikit perkebunan teh ada banyak Lanjut tiga. tiga peternakan sapi ada banyak peternakan ayam ada banyak Ya. peternakan kambing empat perikanan kolam ikan ada banyak tambak ada sedikit laut nelayan ada banyak Terus lima perdagangan pasar banyak warung ada banyak minimarket tidak ada swalayan ada sedikit supermarket tidak ada mall tidak ada toko ada banyak. silakan kembali ke tempat duduk. Nah, kegiatan presentasi sudah kalian lakukan. Apabila masih terdapat kekeliruan atau belum tepat kalian dalam mengerjakan LKPD bisa diperbaiki ya. Kemudian secara keseluruhan pengerjaan LKPD kalian sudah bagus ya. Terutama kelompok 2 sudah hampir betul semua ya, Raya dan Marsha. Kemudian ketika kalian berdiskusi, kalian juga sudah melakukannya dengan baik, tidak malu menyampaikan
dapat, juga tidak malu bertanya kepada temannya. Kemudian juga saling menghargai ketika mempresentasikan ke depan, saling menghargai bergantian itu sudah kalian lakukan dengan baik. Kemudian tadi kalian ketika diskusi mendengarkan pendapat temannya apa? Ketika teman kalian menyampaikan pendapat, kalian tidak mendengarkan. Berarti itu sudah sikap baik yang kalian tunjukkan ketika kegiatan berdiskusi. Di antaranya apa saja? Melakukan kerjasama, kemudian melakukan kerjasama. Di antaranya sikap apa saja? Saling menghargai, mendengarkan pendapat teman, berani present. Nah, tadi kalian sudah ke depan presentasi, sudah berani, itu sudah bagus sekali. Kemudian tidak memilih teman dalam berkelompok. Ya, Syafira mau berteman dengan Nanta, mau sekelompok dengan Vino, itu sudah tindakan bagus. Besok lagi harus tetap dikembangkan sikap saling menghargai. Berikutnya kegiatan kita adalah membuat resume. Resume itu apa? Membuat rangkuman, menulis inti dari semua materi yang sudah kita pelajari. Silakan disiapkan buku tulisnya. Nah, kemudian dalam membuat resume, hal-hal apa saja yang harus kalian perhatikan? Pertama, tulisannya harus rapi. Penggunaan tanda baca harus benar. Kemudian kalau namanya resume itu yang ditulis hanya intinya atau isinya dari materi yang sudah kita pelajari. Siap? Oh. Anak-anak, apakah merangkumnya sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang kegiatan pembelajaran kita sudah sampai ke kegiatan penutup. Ada yang ingin ditanyakan? Syafira, mau bertanya apa? Nah, bagaimana cara meningkatkan perekonomian bidang jasa? Ada yang bisa jawab? Ya, ada yang bisa jawab? Saya silakan. Semakin rendah apa tinggi? Tinggi. Bagus jawabannya, luar biasa. Itu tadi ya. Bagaimana cara meningkatkan perekonomian bidang jasa? Pertanyaan saya dijawab oleh saya dengan cara meningkatkan skill atau kemampuan. Apabila kemampuan atau skillnya semakin bagus, maka nilai ekonominya semakin tinggi. Itu ya. Berikutnya, tugas di rumah untuk pembelajaran yang akan datang, kalian harus membaca bab 7 topik C. Ya, di rumah dibaca materinya. Bab 7 topik C apa? Judulnya? Wah, ternyata daerahku luar biasa. Apa, Min? Judulnya? Wah, ternyata daerahku luar biasa. Wah, ternyata daerahku luar biasa. Itu ya yang harus kalian pelajari di rumah. Oke, sekarang silakan dikemasi bukunya. Anak-anak sekarang silahkan dikemasi buku tulisnya karena kita sudah selesai pembelajarannya. Terima kasih kalian sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran hari ini dengan tertib, dengan disiplin. Nanta ya, untuk Nanta dan Vino bisa ditingkatkan lagi ketertiban dan kedisiplinannya ketika pembelajaran yang akan datang. Terima kasih untuk yang lainnya. Kemudian pekerjaan kalian tadi ketika menceritakan materi juga sudah bagus. Terima kasih. Ditingkatkan lagi. Kemudian tingkat keaktifan kalian tadi Syafira juga sudah lumayan bagus, memberikan berani mengajukan pertanyaan
Kemudian saya memberikan jawaban, itu sudah sikap yang luar biasa. Mari tepuk tangan untuk kita. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tupa dan juga yang pertama saya sampaikan terima kasih untuk kegiatan pendampingan institusi yang kelima di Bikin ini, yang mana pada hari ini adalah kegiatan dari Pak Tupa selaku BPP akan melakukan coaching pasca observasi kelas, di mana dari kelas di Idang ya. Nah, untuk kegiatan ini adalah tindak lanjut dari observasi kelas yang mungkin juga Pak Topa selaku JPB yang sudah dilakukan ketiga, dan itu hari ini akan Pak Topa akan melakukan wawancara pasca observasi kelas. Untuk itu saya persilakan Pak Topa untuk melakukan wawancara pasca observasi kelas yang sudah pernah lakukan beberapa waktu yang lalu. Monggo Pak Topa. Terima kasih Pak Ruby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida, Waalaikumsalam Pak. gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya sedang batuk. Batuk ya. Ya, ini Bu Ida pasca observasi. Tadi saya sudah mengamati Bu Ida mengajar. Ini kegiatannya sangat luar biasa. Saya lihat anak-anak ini juga antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tentang perekonomian di sekitar lingkungan pembelajaran IPAS. Jadi metode yang digunakan juga bagus. Nah, ini mungkin beda teknik-tekniknya atau bagaimana strateginya Bu, melihat anak ini bisa antusias, kemudian kegiatan pembelajaran sangat menarik. Ya Pak, pertama yang saya lakukan sebelum saya melakukan pembelajaran itu saya melihat materi dulu. Saya lihat materinya, kemudian saya melakukan penyusunan rencana pembelajaran atau sekarang dapat begitu modul itu modul ajar, dan saya menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi di kelas saya itu kebetulan ada yang memiliki kebutuhan belajar berupa estetik, ada yang audiovisual. Di situ saya memfasilitasi anak-anak di modul ajar yang saya implementasikan di kelas, sehingga dengan cara seperti itu anak-anak jadi merasa terfasilitasi, jadi memaksimalkan apa yang mereka pelajari. Sehingga antusias itu ya. Iya, karena merasa terfasilitasi. Seperti yang audiovisual, misalkan saya setelkan video pembelajaran itu, jadi kan mereka bisa mendengarkan ini. Mendengarkan dengan baik. Ini perasaannya Bu Ida bagaimana mengajar anak dengan antusias? Dia senang Pak, ketika saya merasa berhasil ketika anak-anak itu mengikuti pembelajaran saya dengan antusias dan tidak nongkrong di istilahnya, tidak pasif materi. Berarti kan di situ saya bisa memfasilitasi. Ya. Jadi ini saya tadi juga mengamati ini sama yang disampaikan oleh Bu Ida. Ya, saya ini kan sebagai observasi dalam kegiatan pembelajaran itu, nah ini sudah bagus sekali kegiatan. Hanya saja ini Bu, untuk ke depan ya, komunikasi antar anak, nah ini perlu dikembangkan. Kemudian kegiatan yang berpusat ke murid ya tadi sudah dilakukan, ya ke depan ini perlu ditingkatkan. Dan kegiatan ini kan untuk bagaimana pembelajaran ini bisa berkembang dengan baik dan sangat bermanfaat di SDN 3 Candi. Jadi ini luar biasa kegiatan yang juga. Kemudian dari beberapa kegiatan ini perlu ada peningkatan. Jadi ke depan ini tidak punya program kegiatan pembelajaran selanjutnya.
gitu Mbak. Untuk teknik-tekniknya Oke, untuk terutama untuk membuat pembelajaran saya itu lebih berpihak kepada siswa dan agar hasilnya itu lebih bermakna, saya akan saya akan lebih mendalami lagi materi sebelum saya menyusun modul ajar kepada anak-anak, dan saya akan membuat LKPD yang bisa memfasilitasi. Kalau saya amati yang Pak Kepala lakukan juga memenuhi prinsip-prinsip dari coaching, mulai kontrak nanti mendapatkan tujuannya, kemudian proses kreatif, penerapan dua arah, dan memaksimalkan potensi. Jadi Pak Kepala sudah melatih kepada Bu Ida bagaimana tindak lanjut untuk evaluasi dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Dan di kegiatan pasca observasi ini Pak Topa juga sudah melakukan menanyakan juga jawaban pada saat mengajar itu apa, kemudian menyampaikan catatan hasil dari observasi yang sudah dilakukan Pak Topa. Jadi sangat luar biasa yang melakukan observasi coaching ini sudah memiliki coaching. Mungkin betul tadi sudah disampaikan, mungkin lain kali ada kegiatan supervisi lagi berbasis coaching ini supaya nanti lebih baik lagi bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang ada di kelas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruby dan Ida, semoga bermanfaat. Amin. Sekaligus UPI Ya, tak, Tuhan.